kita tidak boleh menyesali diri kita ini, bahwa kita ini berbeda dengan orang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membandingkan, oh kok saya nggak diciptakan oleh Allah di masa Rasulullah ada, kok saya tidak diciptakan sebagaimana Allah menciptakan orang-orang atau saudara kita yang lebih kaya, mereka sodako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak merenungkan sebuah kondisi, entah kondisi kebatinan atau kondisi psikologis yang tidak jarang pula muncul dalam diri kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita gitu. Ada banyak kan berseliweran apa yang terlintas di dalam hati maupun pikiran, dan itu juga terjadi di zaman para sahabat. Di antaranya misalnya lintasan pikiran yang berkaitan dengan melihat diri kita dan orang di sekitar kita. Waduh, kok enaknya ya, ada saudara kita ini wis sudah kaya, sudah banyak sodakonya, rajin ke masjid, ya, rajin ibadah. Nah, kok kira-kira nanti jatahnya di surga lebih tinggi derajatnya dia daripada kita kan? Ada lintasan-lintasan seperti itu. Termasuk lintasan, wah enak para sahabat ini hidupnya, di masa hidupnya ditunggu Rasulullah. Kita ini jauh dari Rasulullah, wah. Seandainya kita di zaman itu lebih enak. Nah, tidak juga demikian ternyata. Ya, di zaman Rasulullah itu ada Abu Lahab, Abu Jahal kan gitu. Yang juga sampai akhir hidupnya tidak memeluk Islam. Artinya tidak otomatis ketika kita nanti hidup, ketika kita ini dihidupkan oleh Allah di zaman Rasulullah, itu kemudian menjadi lebih baik. Nah, di sisi lain Rasulullah mengingatkan kepada kita, Rasulullah itu punya saudara yang tidak pernah ketemu dengan beliau, ya, tidak pernah ikut perjuangan beliau, tidak pernah ikut perjuangan beliau, tapi mereka ini saudaranya Rasulullah. Nah, yaitu berarti kan generasi setelah Rasul, termasuk generasi kita ini. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, di kesempatan saat ini saya ingin mengajak merenungkan sebuah hadis yang agak panjang ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Nah, kalau di dalam buku Arba'in Nawawi itu hadis yang ke-25. Di situ diceritakan, diriwayatkan an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Abu Dzar Aidon juga, ya, ini dikisahkan dari Abu Dzar juga, anna nasan min ashabi Rasulillah, ya, sesungguhnya ada sekelompok manusia min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu lin Nabi, mereka bertanya atau curhatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, curhatnya apa? Curhatnya mengungkapkan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzaba al-duthur, ya, telah berlalu, telah pergi, ya, orang-orang yang kaya, ya, al-duthur, orang-orang berduit. Telah berlalu, telah pergi orang-orang berduit, orang kaya itu, bil ujuri, dengan banyak pahala. Ya, itu artinya membandingkan dengan mereka yang merasa tidak sebanyak orang-orang yang disebut tadi kekayaannya. Yusalluna kama nusalli, mereka itu ya Rasulullah sholat sebagaimana kami sholat gitu. Wa yasumuna kama
nasumu. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa juga ya Rasulullah. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Nah, persoalannya ini nih. Wa yatasaddaquna, dan mereka itu bersedekah bi fuduli amwalihim, dengan keutamaan hartanya, kelebihan hartanya itu. Nah, sementara kita tidak. Nah, ini curhatannya ya. Ya. Kira-kira, wah, mereka lebih beruntung lah daripada kita ya Rasulullah, kan gitu bahasa kitanya. Nah, tapi kemudian Rasulullah tahu, menangkap maknanya bahwa beberapa sahabat ini curhat karena merasa tidak lebih baik dari orang-orang yang kaya, yang juga sholat sebagian mereka sholat, yang tidak puasa sebagian mereka puasa. Nah, kelebihannya mereka sodako dengan hartanya. Pola, maka kemudian Rasulullah menjawab, ya, awalaisa, ya, bukankah qad ja'alallah, telah menjadikan Allah lakum, untuk kalian, ya, Allah, Rasulullah mengingatkan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukanlah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk sedekah. Lalu Rasulullah menjelaskan, inna bikulli tasbihatin sedekah, sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah, setiap takbir kita ini adalah juga merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekatan, dan setiap, ya, apa namanya, tahmid kepada Allah yang kita bacakan itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, ya, sedekatan, dan setiap tahlil, ya, ketika kita zikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, ya, maka kata Rasulullah, sedekatan itu sedekah. Wa amrum bil ma'ruf, dan mengajak manusia, menyuruh manusia untuk mengerjakan yang baik, sedekatun, itu juga sedekah. Wa nahyun anil mungkarin, dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, sedekatun, kata Rasulullah, itu juga sedekah. Bahkan, ya, Rasulullah tegaskan di akhir hadis ini, wa fi budai ahadikum sedekah, ya, dan dalam hubungan intim kalian, ya, dengan istri kalian, dengan pasangan kalian, itu sedekah, itu sedekah. Nah, jadi kita harus menyadari, ya, ketika ada lintasan-lintasan yang membuat kita curhat sebagaimana para sahabat curhat kepada Rasul, ya, ternyata tidak seperti itu adanya, ya, lintasan-lintasan pikiran dan hati kita itu. Tapi setelah dijelaskan oleh Rasulullah seperti ini, mereka pun masih bertanya. Qalu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasul, ini menegaskan ini, ya, bukan nggak percaya kepada Rasulullah, ya, pastilah para sahabat percaya, tapi ingin menegaskan saja. Wahai Rasul, ya, ayati ahaduna syahwatahu, ya, bagaimana bisa seseorang di antara kami itu melampiaskan hawa nafsunya, syahwatnya, syahwat lawan jenis maksudnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, ya, lalu dengan menyalurkan syahwatnya itu dia dapat pahala, gitu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Maka kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut, syahwat itu disalurkan di jalan yang haram? Ya. Nah, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, pertanyaan untuk menyadarkan. Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka demikianlah ketika menyalurkan syahwat yang disalurkan kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka dialah pasti mendapat pahala. Jadi ketika syahwat itu disalurkan kepada yang diharamkan, ya jadilah dosa. Tapi ketika syahwat itu disalurkan kepada yang dihalalkan, maka jadilah pahala. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Nah,
Karenanya maka kita tidak boleh menyesali diri kita ini, bahwa kita ini berbeda dengan orang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membandingkan, oh kok saya nggak diciptakan oleh Allah di masa Rasulullah ada, kok saya tidak diciptakan sebagaimana Allah menciptakan orang-orang atau saudara kita yang lebih kaya, mereka sodako, mereka dengan kayanya sodako, tapi juga mereka sholat, mereka puasa dan seterusnya. Ya, tentu mereka punya kelebihan di antara kita. Ya, kita tidak bisa begitu. Ya, karena kita perlu juga ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ajaban li amril mukminin, ya, menakjubkan pada urusan orang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya itu baginya baik. Jadi kita mau diberi waktu hidup kapan, itu baik bagi kita. Kita diberi karunia apa, itu baik bagi kita. Nah, kita harus menempatkan bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sesuatu yang terbaik. Ya. Bahkan Rasulullah tegaskan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Ya, seperti ini tidak dialami kecuali oleh orang yang beriman, bahwa setiap yang ditimpakan, yang diberlakukan pada dirinya itu baik. Tapi dengan syaratnya apa? In asobatu syarra, kalau dia diberi sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, ya, membuat hatinya senang, syakaro, dia bersyukur, fakana khairal, maka yang seperti ini ketika dia punya syukur itu baik baginya. Yang kedua, wa in asobatu darra, kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyempitkan hati, tidak menyenangkan, tidak menggembirakan, sabara, dia sabar, fakana khairallah, maka yang demikian ini baik baginya. Jadi pelajaran pertama yang perlu kita ambil dari hadis ini adalah, ya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kebaikan dari Allah. Ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Menjadi baik kalau kita punya modal dua itu. Jadi kita nggak perlu menjustifikasi ketidaksolehan kita gara-gara kita hidup di masa jauh dari masa Rasulullah. Ya. Ada keutamanya sendiri orang-orang yang tidak berada di zaman Rasulullah. Dianggap saudara Rasulullah SAW, termasuk golongan saudaranya Rasulullah SAW, meskipun tidak pernah bertemu. Bahkan ketika dia komitmen dengan Islam, dengan kebaikan, dengan nilai-nilai perjuangan penegakan nilai-nilai kebenaran Islam, maka akan diberi pahala kebaikan. Ya, itu sebanding dengan 50 sahabat, ketakwaan 50 sahabat. Bayangkan, kalau sahabat kan cuma ya sesuai dengan dirinya gitu. Ya. Nah, kalau kita yang hidup di zaman jauh dengan Rasulullah, kalau komitmen dengan Islam, komitmen dengan kebaikan, nilai-nilai kebenaran Islam, maka luar biasa. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita selalu husnudzon kepada Allah, menempatkan dugaan baik kepada Allah terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan tidak hanya itu, kita sering memahami sedekah itu dalam makna yang sempit. Sedekah itu kita maknai dengan harta saja. Ya, memang ya, dengan melepaskan harta yang kita miliki sebagai hak kita kepada hak pihak lain, mau lembaga, mau orang, mau program, ya, itu adalah sedekah. Tetapi tidak semua sedekah itu berkaitan dengan harta. Semua amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, mulai dari zikir, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, hingga hubungan intim, itu termasuk sedekah. Jadi perlu kita ambil pelajaran di situ bahwa pertama, memang sedekah itu dari harta kita. Karenanya ketika kita punya peluang memiliki harta yang banyak, maka tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Nah, yang kedua adalah bertasbih. Bertasbih. Nah, kita ini sudah merasa tidak punya banyak harta, tidak bisa sedekah banyak dengan harta, tapi bertasbihnya minimalis. 33 setelah sholat saja, itu pun kalau nggak tergesa-gesa. Gitu.
Nah, padahal ini para kiai kita, ustaz kita luar biasa mengajari kita untuk membiasakan setelah sholat itu bertahan sejenak untuk membaca tasbih, ya, 33, tahmid 33, ya, takbir dan seterusnya. Jadi pertama bertasbih, maka semestinya kita tidak kering, ya, lidah kita untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan, secara perbuatan. Yang kedua adalah bertahmid, ya. Bertahmid itu adalah juga bersedekah, ya. Yang repot itu kita sudah sadar nggak punya banyak harta untuk disedekahkan, tahmidnya juga sedikit, ya. Yang ketiga tahlil, di situ disebutkan secara khusus bertahlil, ya. Nah, yang menarik tidak hanya itu, ya. Seringkali kita membicarakan ketika konteksnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak kita sebandingkan, kita padankan dengan bersedekah dengan harta. Nah, di sini dikaitkan oleh Rasulullah, tidak sekedar bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu konsekuensi keimanan, sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah mengatakan kalau kita melihat kemungkaran hendaknya kita tergerak untuk merubahnya. Pertama dengan tangan, gak bisa dengan lisan, gak bisa dengan hati. Yang demikian itu selama-lamanya iman. Tidak hanya berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah terbatas pada pembuktian keimanan, tapi di hadapan Allah lebih dari itu dianggap juga bersedekah, ya. Amar ma'ruf itu sedekah kata Rasul. Mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu sedekah, lepas dari orang ini ngikuti ajakan kita atau tidak. Kalau ngikuti tambah lagi pahalanya, ya. Tidaklah seseorang itu dapat hidayah dari Allah karena upaya kita, kecuali Allah berikan balasan kepada kita dengan pahala yang lebih baik dari onta merah, kan gitu, min humurin na'am, atau lebih baik, lebih berat dari dunia seisinya. Luar biasa. Jadi orang menerima dakwah kita, ajakan kita atau tidak, itu kita sudah melakukan amalan yang dianggap oleh Allah sedekah. Dan ketika kemudian mereka mengikuti ajakan kebaikan kita, maka pahalanya lebih lagi, ya. Termasuk kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan itu tanpa dikurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Yang berikutnya adalah mencegah dari mungkar. Wan nahyu anil mungkar sedekah. Mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Dan yang terakhir adalah memberi nafkah batin kepada pasangan kita, itu adalah sedekah. Nah, sekali lagi sedekah itu, ya, sedekah, ya, itu tidak dibatasi oleh harta. Ya. Ada banyak jalan yang disediakan oleh Allah untuk kita bersedekah. Jadi kita nggak perlu meratapi diri kita kenapa nggak menjadi orang kaya. Ya. Sebagaimana, ya, ada yang berpikir kenapa saya tidak diciptakan, dihidupkan oleh Allah di masa Rasulullah dan seterusnya. Kita mau kalau diciptakan oleh Allah di masa Rasulullah lalu kemudian menjadi orang seperti Abu Jahal. Atau karena kita meratap kurang kaya, ya, apakah kita mau dibikin kaya tapi kemudian durhaka seperti Namrud, seperti seperti Korun, seperti Fir'aun? Tentu kan tidak mau, kan gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita sadari bersama. Nah, yang berikutnya adalah sedekah ini bernilai manfaat kepada orang banyak, bisa juga bernilai manfaat kepada diri kita sendiri. Nah, contoh amalan yang bernilai manfaat kepada orang banyak atau istilahnya muta'addi, ya, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya. Dakwah itu adalah sedekah yang bernilai untuk orang banyak. Dan karenanya maka pahalanya tidak sekedar waktu melakukan amar ma'ruf saja sebagai dipandang oleh Allah sedekah, tapi begitu ada orang yang mengikuti ajakan kita, pahalanya mengalir kepada kita. Nah, ada juga yang sifatnya itu kebaikannya untuk diri kita, ya. Jadi bersifat bernilai qasir, ya. Contohnya apa? Contohnya adalah bacaan tasbih,
ya, bacaan tahmid, bacaan takbir, bacaan tahlil, ya. Bacaan zikir ini ya, ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Ya. Contoh bacaan takbir yang wajib itu ketika bacaan takbir ketika kita baca waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan begitu. Ya. Sedangkan bacaan-bacaan takbir, tahmid, ya, tasbih, tahlil setelah sholat, ya, itu sifatnya sunnah dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kata orang banyak jalan menuju Roma, maka begitulah. Kalau kita ingin mendapatkan pahala sodako, banyak jalan yang Allah sediakan bagi kita. Kita tidak perlu merenungi, meratapi, karena kita merasa terbatas dalam beberapa sisi, karena Allah masih menyediakan jalan untuk kita, ya, apapun kondisinya, sampai pun kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa sodako. Kita masih bisa sodako. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengimplementasikan pesan Nabi ini, sehingga kita punya banyak pahala dari jalan sodako ini dengan berbagai macam dimensinya. Wallahu alam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.